보는데 너무 능수능란해서 깜짝 놀랐어요. 정예복은 누굴까? 그곳을 굉장히 자세히 관찰을 해요. 그냥 자세히 들여다봐요. 얼굴을 이렇게 자기 상대 쪽으로 갖다 대요. 근데 그렇게 하는 게 아니라고. 치아가 다 아프다고. 관계를 갖는 중에 계속 좋냐고 막 물어봤어요, 나한테. 소리를 내라고 계속 그랬어요. 좋아? 좋아? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ketemu lagi sama aku di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Gimana puasa kalian? Udah ada yang bolong apa masih full sampai sekarang? Kalau buat yang cewek sih biasa ya bolong 7-15 harian. Tapi buat yang cowok-cowok gimana nih? Udah ada yang pada batal atau belum? Dan hari ini akhirnya kita sampai ke pembahasan dari sekte terakhir di sekte-sekte sesat Korea yang ada di serial dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung aja ke playlist. Di sana aku udah bikin playlist khusus buat serial dokumenter ini. Nanti di sana ada playlist In the Name of God, A Holy Betrayal. Dan seperti yang kemarin aku bilang, sekte terakhir ini namanya sekte gereja Manmin. Selain diangkat di serial dokumenter ini, sekte ini juga diangkat di Korean drama Taxi Driver Season 2 yang baru aja selesai minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kan Taxi Driver baru aja tamat ya, tapi katanya ada Taxi Driver Season 3 nantinya. So, nggak usah nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Sekte gereja Manmin ini didirikan oleh seseorang bernama Lee Jae-rok. Makanya ia disebut sebagai Tuhan dari Manmin. Tapi siapa sih Lee Jae-rok ini sebenarnya? Jadi sebelum jadi pemimpin dari sekte gereja Manmin, Lee Jae-rok ini hanyalah ya laki-laki biasa manusia pada umumnya. Ia lahir pada tahun 1943 di Muan Cholla-namdo. Jadi Muan ini kalau misalnya dari Seoul, kalian naik kereta dari Namsan itu sekitar 7-8 jaman. Tapi kalau kalian naik kereta dari Hanok ke Muan itu sekitar 4 jaman. Lee Jae-rok sendiri adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan ya memang sedari kecil dia itu terkenal cerdas but nothing special. Dia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kecil beratapkan jerami. Kehidupannya setelah itu ya seperti orang pada umumnya aja, dia menikah dan dikaruniai 3 orang putri. Sampai pada suatu hari Lee Jae-rok ini menderita penyakit yang sangat parah. Setelah 7 tahun ia berjuang untuk melawan penyakitnya, ia mengikuti saudaranya untuk pergi ke rumah doa. Setelah beberapa kali berdoa, ia dinyatakan sembuh total dan ia mengaku mendengar suara dari Tuhan. Nah, disinilah titik balik dari kehidupan Lee Jae-rok ini. Kehidupannya sejak saat itu berubah drastis. Setelah kesembuhannya inilah ia mendirikan gereja Manmin pada tahun 1982. Ia juga sempat ditasbihkan di gereja Yesus Sungkyul pada tahun 1986 dan diberhentikan sebagai pastor di gereja tersebut pada tahun 1991. Di gereja Manmin ini, Lee Jae-rok dianggap sebagai gembala yang mulia yang datang dari Yerusalem baru. Meskipun ya nanti ending-endingnya tuh dia dianggap setara dengan Tuhan. Karena sering ya para pengikut dari gereja Manmin ini mengadakan pesta rohani dan di situ nantinya akan ada 3 kursi. 2 kursi ini bakal dikosongi karena katanya 2 kursi ini untuk Yesus dan juga Roh Kudus. Tapi 1 kursinya ini nantinya akan diduduki oleh Lee Jae-rok. Jadi bisa dibilang ia dianggap setara dengan Yesus atau Roh Kudus. Kayak gitu ya. Oh ya, sebenarnya pada tahun 1999 gereja Manmin ini telah dilabeli oleh Gereja Pusat Korea sebagai kultus sesat yang mengerikan, yang mengajarkan mistikisme dan juga ekstremis. Nah, mungkin sebagian kalian mikir kalau emang udah dilabeli kayak gitu, kenapa nggak dibubarin aja atau kayak ditangkap kayak gitu? Ya karena di Korea ini selama memang dia tidak ada kegiatan yang merusak atau melanggar undang-undang, ya kebebasan untuk berorganisasi atau beragama tuh dibebaskan di sana. Itulah kenapa banyak banget kan kayak sekte-sekte sesat di Korea, karena memang pemerintahan ataupun penegak hukum tidak bisa mencampuri urusan agama seseorang di sana.
Pernah terjadi juga insiden zebra pada tanggal 5 Mei 1999 sekitar pukul 2 siang di kantor MBC. Jadi MBC itu salah satu saluran TV di Korea, kayak KBS, ada juga Mnet sama TVN. Nah, yang ini tuh MBC. Jadi MBC ini ada sebuah program yang namanya itu PD Note. PD Note itu nanti mengungkapkan kayak fakta-fakta atau berita-berita aktual yang dikirimkan oleh para penonton kepada tim PD Note. Nah, waktu itu para jemaat dari gereja Manmin ini, mereka tuh habis kayak berdoa biasa hari Selasa kayak gitu pertemuan mereka. Itu mereka semuanya datang ke kantor dari MBC ini memprotes penayangan dari acara PD Note yang menampilkan tentang gereja Manmin ini. Dan bahkan ya mereka tuh bisa sampai masuk ke ruang kontrol dari MBC ini. Padahal kata orang MBC-nya ya, buat masuk ke ruang kontrol itu mereka harus pakai kayak pendeteksi, apa ya, kalau zaman sekarang tuh kayak fingerprint atau kayak pendeteksi wajah kayak gitu. Tapi mereka tuh bisa masuk, entah gimana caranya bisa masuk ke ruang kontrol itu. Dan pada saat ini terjadi kejadian yang cukup lucu sih. Jadi di situ terjadi kayak perebutan kendali kontrol dari para PD dari acara MBC ini dan juga dari para jemaat gereja Manmin. Nah, lucunya tuh di sini, nanti ya kalau misalnya yang dari MBC ini yang bisa memegang kendali kontrol, ini bakal tersiar video dari gereja Manmin ini. Tapi kalau nanti dari gereja Manmin atau jemaat gereja Manmin ini yang berhasil merebut kontrol dari penayangan tersebut, nanti bakal keluar video zombie lagi makan, lagi bergerombol kayak gitu. Jadi gantian aja terus kayak gitu, gantian sampai jadi insiden ini disebut insiden zebra. Karena pada saat itu yaitu perubahan tampilan dari acara MBC ini yang kadang menampilkan gereja Manmin, kadang menampilkan zebra, makanya ini disebut insiden zebra. Nah, dari insiden ini justru perkembangan dari gereja Manmin ini semakin pesat. Oh iya, para pihak dari gereja Manmin ini sempat menggugat MBC sekitar 6-7 tahun setelahnya, tapi ya MBC ini tetap menang dan akhirnya pihak gereja Manmin harus membayarkan sejumlah uang kompensasi kepada pihak MBC. Nah, sampai sini kalian pasti penasaran gimana sih caranya Icherok ini mendapatkan banyak pengikut? Apakah sama dengan para pemimpin sekte-sekte sebelumnya, ataukah dia punya cara sendiri kayak Kim Ki-sun kemarin? Bisa dibilang cara yang Icherok pakai ini sedikit unik sih dari para pemimpin sekte sebelumnya. Jadi Icherok ini sering mengadakan acara, kalau kata jemaat dari gereja Manmin ini nyebutnya adalah acara jumpa orang sakit yang diadakan setiap minggu kedua di bulan Mei, dan acara ini tuh diadakan full 1 minggu. Di acara itu Icherok ini akan memberikan doa kepada para orang sakit yang datang pada saat itu, dan entah kenapa ya orang-orang sakit yang datang ke Icherok pada saat itu tuh tiba-tiba sembuh. Jadi kayak misalnya ya orang lumpuh tiba-tiba dia bisa jalan, nanti orang sakit parah tiba-tiba dia bisa lompat-lompat kayak gitu. Entah ini tuh cuman kayak drama dia bayar orang atau gimana, aku juga kurang tahu. Tapi karena videonya menyembuhkan orang inilah yang membuat ia mendapat banyak pengikut. Dan ya, memang pengikut dari Icherok ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki sakit parah. Kalau kata pihak kepolisian sendiri, katanya Icherok ini membuat sebuah pertunjukan drama atau acting kayak gitu, yang bahkan kalau Icherok tuh lihat video itu dia bakal bisa ketipu sama dirinya sendiri berkat actingnya yang sangat keren itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kebanyakan pengikut dari gereja Manmin ini adalah orang-orang yang sakit parah, yang putus asa dan merasa dapat sembuh karena doa dari Icherok. Bahkan beberapa mantan pengikut dari gereja Manmin ini bilang bahwa gereja Manmin adalah sarang TBC. Dan kalian tahu sedihnya lagi di sini ini Icherok melarang para pengikutnya untuk pergi ke rumah sakit. Karena orang-orang yang pergi ke rumah sakit itu hanyalah orang-orang yang kekurangan iman atau imannya tidak cukup. Dan untuk sembuh mereka harus didoakan oleh Icherok. Jadinya gimana? Ya banyak orang-orang akhirnya meninggal di gereja ini. Jadi meskipun ya Icherok ini nggak membunuh orang secara langsung, tapi secara nggak langsung dia itu membunuh orang. Karena orang-orang yang jadi pengikutnya ini, yang harusnya bisa ditangani dengan baik di rumah sakit, mereka memilih untuk berhenti dari pengobatannya dan pindah untuk didoakan oleh Icherok yang jelas-jelas tidak akan membuat perubahan pada kondisi kesehatan mereka.
Ya meskipun ya mungkin kalian bilang itu takdir atau qadarullah lah memang. Tapi kan sebagai manusia kita harus berusaha. Nah di sini ya mungkin mereka pikir itu adalah cara usaha mereka. Dan ya jahat banget sih dia itu memberi seperti harapan kepada orang-orang yang harusnya mereka bisa pengobatan dengan lebih baik lagi. Dan ini juga yang disoroti di drama Taxi Driver season 2 kemarin. Karena banyak juga dari pengikutnya yang sebenarnya sehat, tapi mereka mendapat penyakit ketika mereka berkumpul dengan orang-orang sakit di gereja Manmin ini. Selain itu, Ichirok ini juga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendewakan dia. Jadi ada beberapa orang ya yang selalu muja-muja Ichirok dan selalu di samping Ichirok ini. Dan ini seperti menggiring opini bahwa Ichirok ini adalah Tuhan atau orang yang suci seperti itu. Kalau menurut aku ini tuh kayak timnya gitu nggak sih? Tim marketing kayak MLM. Iya nggak sih? Komen di bawah menurut kalian gimana? Nah, cara manipulatif terakhir yang dilakukan Ichirok ini agak apa nih? Soalnya ini tuh ya aneh banget lah, kayak bocil. Aku sendiri heran kenapa banyak orang yang bisa ke brainwash karena ini. Jadi cara terakhir ini adalah melihat seperti motif pada dinding atau pada awan. Jadi Ichirok nih sering mengajak para pengikutnya untuk melihat motif dinding dan juga kayak bentuk-bentuk awan, bentuk-bentuk bulan. Nantinya dia bakal bilang kalau di motif itu atau di awan itu ada wajah dari Ichirok ini. Gak habis pikir kan kalian? Karena ya biasa kan ya kita kadang lihat kambing di pecahan pecahan dinding kayak gitu atau awan bentuk beruang. Ini tuh dia cara manipulatifnya tuh kayak gitu. Jadi dia nanti bakal bilang, bayangin deh, aku tuh apa kok Tuhan sampai membuat wajahku ada di bulan. Tapi ada loh yang percaya. Coba kalian yang misalnya bisnis MLM bisa dicoba sih mungkin. Wah, di awan itu ada wajahku, ada produkku. Oh iya, di gereja Manmin ini ada dua hal yang ditekankan oleh Ichirok. Yang pertama itu adalah jangan mencuri. Tapi jangan mencuri di sini tuh konteksnya jangan mencuri dari Tuhan. Sekarang aku pengen tanya dulu sih buat kalian yang agamanya mungkin Kristen atau Katolik, apakah benar di agama kalian tuh ada kayak uang persembahan? Apakah uang persembahan tuh kayak apa sih? Kayak info kayak gitu atau gimana? Kalian bisa komen di bawah. Nah, kalau memang ada, bedanya di gereja Manmin ini tuh nggak cuman uang persembahan aja. Di gereja Manmin itu ada 3 jenis yang harus dibayarin. Ada uang persembahan, ada persepuluhan, sama ada uang hadiah. Nah, kalau uang hadiah ini nanti terserah sih kayak pengikutnya mau ngasih ke Ichirok buat didoain atau gimana. Kalau uang persembahan dan uang persepuluhan ini wajib untuk dibayarkan. Nah, Ichirok ini juga bilang para pengikutnya yang tidak membayarkan uang persepuluhan ini adalah para orang yang rakus. Orang-orang yang tidak mau membayarkan uang persepuluhan, maka ia akan diganjar dengan rasa sakit, sakit parah, kesusahan hidup, dan segala bentuk bencana lainnya di kehidupannya. Jadi bisa dibilang ia tuh kayak menakut-nakuti para pengikutnya. Selain itu, orang-orang yang membayarkan uang persembahan atau uang persepuluhan ini paling sedikit, mereka akan ditaruh di bagian paling belakang ketika ada acara atau khutbah dari Ichirok. Dan orang-orang yang membayarkan uang paling banyak, mereka akan berada di depan dan juga menjadi terkenal di gereja Manmin. Nah, jadi konsepnya kayak gini, di gereja Manmin ini dipercaya ada 5 tingkatan surga, di mana surga yang paling rendah itu namanya surga Firdaus dan yang paling tinggi adalah surga Yerusalem baru. Nah, semakin banyak uang persembahan atau uang persepuluhan yang diberikan oleh pengikut dari gereja Manmin tersebut, maka semakin tinggi derajat atau tingkat surga dari pengikut tersebut. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak perlombaan uang persembahan dan uang persepuluhan di gereja Manmin ini. Untuk mereka yang misalnya bayar banyak, mereka akan ada di tingkat paling tinggi dan dekat dengan Ichirok. Selain itu biasanya nama-nama orang di tingkat tinggi ini akan disebarluaskan, jadinya mereka akan terkenal sebagai orang yang sangat beriman. Karena tingkatan surga inilah yang menentukan iman mereka. Nah, akhirnya orang-orang ini kan berlomba nih buat ngasih uang lebih banyak lagi ke gereja mereka atau gereja Manmin ini.
Nah, sayangnya di sini para pengikut dari Ichirok ini kebanyakan berasal dari strata ekonomi yang rendah. Bahkan mereka rela untuk melakukan kerja part-time dan juga berhutang demi membayar uang persembahan dan uang persepuluhan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jadi bisa dibilang mereka tuh keteteran untuk hidup cuman buat ngasih uang persembahan ke gereja itu. Mereka sampai kelilit hutang, hidupnya ya nggak karuan kayak gitu, cuman biar mereka bisa terjamin di surga fiktifnya si Ichirok ini tadi. Tapi kemana sih larinya uang-uang ini? Ya dipakai foya-foya lah sama Ichirok. Bahkan ia sampai menghabiskan ratusan juta won untuk berjudi di luar negeri. Dajjal emang ini orang. Nggak boleh ngomong Dajjal, nanti dilaporin polisi. Ups. Iya, sumber uang dari gereja Manmin tuh nggak cuma berasal dari situ aja, tapi juga dari sebuah toko. Jadi toko ini tuh menjual kayak apa ya, merchandise dari Ichirok, kayak foto-fotonya, kayak buku-buku yang diterbitkan oleh Ichirok ini, dan juga menjual air manis muan. Ini agak ngeselin sih. Jadi air manis muan ini sebenarnya cuma kayak sumur biasa yang didoakan oleh Ichirok. Dan katanya ya karena doa oleh Ichirok ini, akhirnya air dari sumur itu menjadi air ajaib yang kalau disemprotin ke mata nanti bisa ada lipatan matanya kayak gitu, jadi nggak perlu operasi. Terus kalau misalnya ya disemprotin ke kayak mesin cuci rusak, nanti tiba-tiba mesin cuci rusaknya ini bisa sembuh, bisa apa ya, kok sembuh sih, bisa bener sendiri kayak gitu, bisa dipakai lagi. Dan misal kalau kalian kekunci di luar rumah, kuncinya nggak bisa buat masuk waktu musim dingin, disemprotin ke ganggang pintunya, nanti tiba-tiba kuncinya tuh bisa buat buka. Pokoknya kayak nggak masuk akal banget kayak gitu loh. Terus selain itu Ichirok ini udah kayak seleb. Jadi misalnya ya para pengikutnya ini pengen foto sama Ichirok, mereka tuh harus membayarkan sejumlah uang, nggak cuma sejumlah sih, ini tuh jutaan buat foto sama Ichirok. Udah kayak mau foto sama artis Korea. Nah, peraturan yang kedua adalah jangan berzina. Ya, pelan-pelan tetap ada kayak begini-begininya ya. Jadi awalnya tuh nggak ada ya peraturan kayak gini di gereja Manmin ini, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya antara perempuan dan laki-laki ini dipisah. Jadi ya perempuan sama perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan misal ya ada ya kayak laki-laki mau ngomong sama perempuan yang itu tuh. Nah nanti laki-lakinya ini tuh harus ngomong sama saudaranya yang perempuan buat nyampein pesannya ke perempuan yang itu. Udah kayak kakel naksir sama adik kelas kayak gitu ya. Ya ampun. Sebenarnya udah bener ya peraturan ini jangan berzina, tapi ini tidak berlaku untuk pemimpin. Ya, pokoknya pemimpin tuh bebas lah. Seperti sekte-sekte pada umumnya ya, yang kemarin-kemarin aku bahas, kebanyakan pemimpin yang cowok nih ya terutama, menganggap para pengikut wanitanya ini adalah miliknya. Jadinya nggak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Jadi konsep jangan berzina di sini nih udah melenceng jauh dari konsep jangan berzina yang sesungguhnya kayak gitu. Beda ya sama konsep jangan berzina di Islam. Ichirok ini sering memanggil para pengikut wanitanya yang masih muda-muda, masih cantik-cantik, dan biasanya memang mereka yang agamis, karena biasanya ya orang-orang agamis sana tuh juga polos-polos gitu, nggak terlalu kenal laki-laki, jadinya mereka mudah untuk maaf ya kayak ditipu kayak gitu. Para pengikut wanitanya ini biasanya akan ditelepon tengah malam untuk pergi ke apartemennya Ichirok, yang Ichirok ini nyebutnya itu adalah surga Taman Eden, dan di sana nanti mereka diminta untuk tidak memakai sehelai pakaian pun, karena mereka harus dalam kondisi apa ya, seperti Adam dan Hawa dulu yang tanpa busana. Itu kata Ichirok kayak gitu ya. Awalnya ya wanita-wanita ini tuh aneh gitu ya, kenapa kok Ichirok tuh nyuruh kayak gitu. Tapi ya karena ini yang nyuruh tuh kayak orang sucinya mereka, jadi ya mereka berpikiran nggak bakal terjadi yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi ya tetap terjadi adegan kayak gitulah akhirnya, yang rekaman suaranya ada di preview video ini tadi. Dan kalian tahu perempuan-perempuan ini tuh selisih umurnya sama Ichirok tuh sekitar 50 tahun. Perempuan-perempuan ini adalah anak-anak kecil yang dulunya digendong oleh Ichirok. Kok tega kayak gitu loh, padahal dia tuh punya 3 anak perempuan loh, tapi dia kayak gitu ke anak yang dulunya ia gendong dari kecil.
Jadi bisa dibilang Icherok ini tuh melihat pertumbuhan dari perempuan-perempuan ini. Dari mereka kecil sampai akhirnya mereka gede segitu. Pelan-pelan akhirnya kasus ini terbongkar. Korban-korban dari Icherok ini mulai bermunculan. Tapi ya awalnya para pengikut dari Mbah Uyut atau Icherok ini tuh nggak percaya kalau Icherok melakukan hal kayak gitu. Masa iya orang suci melakukan hal seperti itu? Bahkan ya para pengikut dari gereja Manmin itu sampai mencap kotor para korban ini. Mereka dicap kotor, dicap wanita nggak benar, wanita nakal, dan lain sebagainya. Padahal seperti yang aku bilang tadi ya, Icherok ini tuh memilih wanita-wanita yang polos, yang agamis kayak gitu. Sampai akhirnya jedwer terjadilah sebuah insiden. Tersebar rekaman suara korban dengan salah seorang temannya yang telah dilecehkan oleh Icherok. 성인이니까 마음대로 하기 싫어하는 여자들한테 뭐 요구를 하는 게 맞는 거냐는 거지 내 말을. 한 번도 이거에 대해서 나쁘게 생각한 적이 없어. 그럼 무조건 오직 순종이야? 이상한 일도 아니야. 왜 이상한 일이 아니야? 그럼 그분이 그렇게 하면 다 해야 되는 거 만약 여자들한테 그렇게 성을 원하면? 평일한 사람이 아니야. 그거는 다 해야 돼. 아버지가 죄가 아니라고 하시면 그건 죄가 아니야. Di sini mulai pada balik tuh iman dari para pengikut Icherok atau para pengikut gereja Manmin ini. Mereka kecewa orang yang mereka anggap suci, mereka anggap baik, tega melakukan hal semacam itu. Dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya pada 3 Mei 2018 Icherok ini dijatuhi hukuman 16 tahun penjara pada usianya yang ke-75 tahun. Ia ditahan di pusat penahanan Seoul di Nambu, dan info terakhir yang aku dapat, Icherok ini menjadi ketua sel di kamarnya. Jadi biasanya ya kalau misalnya di penjara itu di setiap sel itu ada ketuanya, ada pemimpinnya. Nah, Icherok ini di sana pun menjadi pemimpin dari sel kamarnya tersebut. Dan apakah gereja Manmin ini selesai sampai di sini? Enggak, jangan kalian pikir ini terus selesai gitu, enggak. Masih banyak orang yang nunggu Icherok ini untuk kembali dari penjara. Jadi sama kayak Jong Myung Sok di JMS kemarin, di gereja Manmin ini pun masih banyak orang yang menunggu Icherok untuk bebas dan kembali ke gereja Manmin. Bahkan kalau kalian searching di internet, kalian bakal nemu website dari gereja Manmin ini. Nah, itu tadi pembahasan dari gereja Manmin, sekte keempat atau juga sekte penutup dari serial dokumenter Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Menurut kalian mana nih sekte yang paling ngeri, paling serem, paling bikin kalian kesel? Kalau aku ya, terus terang aku paling kesel sama The Baby Garden. Kim Ki Sun itu bener-bener kayak jelmaan setan, dia tuh kejem banget. Sampai sekarang tuh aku masih kesel loh sama Kim Ki Sun itu. Tapi menurut kalian yang mana, kalian bisa komen aja di bawah. So, sampai sini dulu dari aku, dan berhubung ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, aku mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyama wa siyamakum, minal azin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. See you at the next video. Thank you very, terima kasih. Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Bye. Assalamualaikum. 126끝